Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gita Dewi absen 4 dan Novia Ula absen 23. Saya mewakilkan karena terkendala jaringan. Dan saya Salsabila Ahmad absen 27. Saya Triani Samulidia absen 32. Saya Miani absen 33. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan materi tentang batu alam. Oh iya, karena kelompok kita kebagian materi batu alam, gimana kalau kita bahas dari dasarnya dulu? Semacam pengertiannya gitu. Anggita gimana, Anggi? Menurut Anggi, batu alam itu apa sih? Kalau menurutku, batu alam merupakan semua bahan yang menyusun gerak bumi dan merupakan suatu agregat mineral-mineral yang telah mengeras akibat proses secara alami, seperti membeku, pelapukan, mengendap, dan adanya proses kimia. Ada yang tahu nggak sih, penyusun dari batu alam itu apa aja? Tadi sih lo sempat cari. Bahan penyusunnya itu ada oksigen sebesar 49,4%, sama silium sebesar 25,4%. Oh iya, bahan penyusun dan unsur pembentuk batuan lapisan kerak itu beda loh. Lebih banyak yang unsur, soalnya karena pasti searching itu ada pertama oksigen menyumbang sebesar 49,4%. Ada silisium menyumbang 25,4%, aluminium menyumbang 7,5%, besi menyumbang 4,7%, kalsium menyumbang 3,4%, natrium menyumbang 2,6%, kalium menyumbang 2,4%, dan terakhir magnesium menyumbang sebesar 2,0%. Nah, bagus tuh untuk materi awalannya. Kalian tahu kan kalau batu alam ini terdiri dari dua jenis. Ada jenis menurut proses kejadiannya dan jenis menurut tegangannya. Setahu Tri, di jenis menurut proses kejadiannya, yang pertama itu ada batuan beku, di mana dalam keadaan panas, magma dalam inti bumi ini mendapat tekanan, sehingga keluar cairan ke permukaan bumi. Cairan tersebut bisa membeku menjadi batu karena pengaruh udara dingin. Contohnya ada obsidian, perlit, andesit, dan juga basalt. Kalau di batuan sedimen sendiri, prosesnya terjadi karena pengerasan, pengaruh cuaca, sama terbawa arus sungai, kemudian terendapkan pada dasar sungai, danau, atau laut. Contohnya ada kapur atau batu gamping, batu bara, dan batu karang. Nah, ini merupakan contoh batuan sedimen. Yang terakhir, dari jenis batuan proses kejadian ada batu metamorf atau batuan malihan atau batuan ubahan, yaitu batuan sedimen yang terkena pengaruh panas dan tekanan yang cukup besar, sehingga terjadi perubahan pada bentuk dan komposisi. Contoh batuan metamorf ada batu bara menjadi batu intan, batu marmer, batu sabak, dan antarsit. Nah, gambar ini adalah macam-macam jenis batuan metamorf. Kita ulas beberapa macam batu yuk. Misalnya batu gamping yang termasuk batuan sedimen. Secara kimia, batu gamping terdiri atas kalsium karbonat. Kapur ini digunakan sebagai bahan perekat hidrolis pada adukan atau spesi. Batu gamping juga merupakan bahan baku pembuatan semen Portland. Oh iya, terus ada batu dolomit yang terjadi karena proses peresapan unsur magnesium dari air laut ke dalam batu gamping yang berfungsi seperti batu gamping. Batu gipsum ditemukan dalam lembaran pipi, kristal, dan serabut di daerah batu gamping. Hasil penambangannya diolah dengan cara dipanaskan sehingga berbentuk tepung gips. Biasanya digunakan untuk bahan tambah semen Portland. Untuk plafon dan partisi
digunakan untuk pelapis dinding dan juga lantai. Marmer sendiri merupakan hasil metamorfosis dari batu gamping, bersifat tahan terhadap cuaca, mudah dikerjakan, dan tidak tahan terhadap asam, digunakan untuk pelapis dinding dan lantai. Nah, kalau trust ini disebut juga sebagai posolan, terbentuk dari batuan vulkanik yang banyak mengandung feldspar dan silika seperti andesit dan granit yang telah mengalami pelapukan. Kalau andesit dan basalt ini merupakan jenis batuan beku luar, dihasilkan dari pembekuan magma di permukaan bumi, bersifat masif, keras, tahan terhadap hujan, mempunyai berat jenis 2,3-2,7, kuat tekan 600-2400 kg per cm persegi, dan digunakan untuk pondasi, penutup lantai, dan dinding. Kayaknya cuma segini aja deh ngulas macamnya. Selain jenis menurut proses kejadiannya, kan ada jenis menurut tegangannya ya. Ada yang tahu nggak sih apa aja? Kalau setahu aku sih ada batu lunak 4 kg per cm persegi sampai 8 kg cm persegi, yaitu batu alam yang mudah digali dan dipatahkan dengan tangan. Yang kedua itu ada batu sedang 8 kg cm persegi sampai 8 kg cm persegi. Bagian pecahan atau patahan mudah dihancurkan dengan palu. Yang terakhir yaitu ada batu keras 16 kg cm persegi sampai 50 kg cm persegi, yaitu batu alam yang hanya dapat digali dengan memakai bahan peledak. Kira-kira apa lagi ya buat materinya? Oh, ini ya, sifat-sifat batu alam. Kan ada kekuatan, terutama bila batuan tersebut digunakan sebagai bahan utama, kekerasan, sifat pengerjaan, perubahan bentuk karena basah dan kering, pemuaian dermal, daya sekat panas, pengaruh api, dan pengaruh cuaca. Faktor penyebab kerusakannya itu bisa terjadi karena pertama, pengaruh garam sulfat, kedua karena pengaruh gas yang ada di udara, yang ketiga pengaruh air tanah, dan yang keempat pengaruh karat besi. Oh iya, Tri baru ingat, kalau batu alam juga memiliki sifat kekekalan. Dari pengujian kekekalan ini dipakai pengujian pelapukan, yang dipercepat dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merusak. Di sini dipakaikan garam sulfat, yang bersifat dapat membentuk hablur yang membesar bila garam itu dikeringkan. Terdapat dua cara yang bisa dipakai. Yang pertama, menggunakan garam kalsium sulfat atau gips. Yang kedua, menggunakan garam natrium sulfat atau magnesium sulfat. Belum ada persyaratan batu alam kan ya? Yang Umi dapat persyaratan batu alam itu dari Standar Industri Indonesia atau SII nomor 037880 yang merupakan standar syarat batu alam untuk pemakaian umum bahan bangunan, dan SII nomor 379/80 standar untuk batuan marmer. Nah, iya, masukin juga itu Mi. Terus juga pemeliharaannya, Tri udah cari nih. Yang pertama ada gunakan air untuk membersihkan debu-debu yang menempel. Yang kedua, minimal setahun sekali dilakukan pelapisan atau coating untuk menjaga penampilan batu. Nah, ada dua pilihan pelapisan, yaitu Natur Doff dan Wet atau tergantung selera. Yang ketiga ada dinding batu tempel untuk hiasan pemeliharaan serupa. Yang keempat ada pembersihan permukaan batu dengan menggunakan peralatan sikat dan air secara periodik sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Yang terakhir, bila Anda menginginkannya, selanjutnya labur dengan bahan vernis atau semprot dengan bahan cat transparan untuk mencegah lumut, kotoran, dan lumpur yang menempel. Kalau ada kerusakan, pasti ada perbaikannya ya. BTW, aku ketemu nih perbaikannya. Yang pertama yaitu, tambahkan coating pada batu yang berpori besar. Batu yang memiliki pori besar mudah menyimpan debu. Untuk itu, sebaiknya tambahkan lapisan pelindung atau coating. Yang kedua, perhatikan jenis dan cara pengaplikasian coating.
Agar lapisan pelindung atau coating tahan lama, untuk jenis sandstone, gunakan coating natural atau doff agar warna permukaan batu lebih terang. Untuk jenis andesite atau slate, gunakan coating dengan efek basah agar batu tampak lebih bersih. Lalu lakukan proses coating saat cuaca panas agar coating tetap menyerap sempurna. Yang ketiga yaitu memasang kembali batu alam yang terlepas. Untuk batu sandstone atau batu kapur, rendam di dalam air terlebih dahulu. Setelah direndam, buat garis di belakang batu untuk meningkatkan daya rekat agar batu lebih kuat dan tahan lama. Untuk sandstone atau andesite, lebih baik memasang kawat di bagian belakang batu agar dapat diaplikasikan di bidang pemasangan yang telah ditempatkan paku. Dengan begitu, ketika semen lepas, batu tak akan jatuh. Yang terakhir yaitu sesuaikan batu alam dengan letak pemasangan. Misalnya untuk eksterior, pilih batu yang berpori kecil dan kuat seperti sandstone, paras Jogja Palaman, andesite, atau slate stone. Dengan perawatan yang tepat, dapat menambah unsur dan estetika. Ula tahu nih tips-tips buat pemasangan batu alam. Yang pertama, sebelum dipasang, sebaiknya batu alam direndam di dalam air, sebab batu alam memiliki pori-pori yang besar, sehingga bila ditempel langsung biasanya mudah lepas. Kedua, bila akan dipasang pada dinding, kupas acak permukaan dinding, agar batu alam lebih kuat menempel pada dinding. Ketiga, batu alam memiliki presisi yang tidak pas. Penyimpangan ukuran batu alam bisa mencapai 5 cm sampai 1 cm. Karena itu, perhatikan presisi batu pada saat membeli dan gunakan tukang yang sudah berpengalaman dalam pemasangan batu alam. Terakhir, gunakan semen khusus atau semen instan agar batu alam lebih kuat menempel. Pastinya ada kelebihan dan kekurangannya juga kan? Oh, kalau kelebihan itu ada: pertama, berkesan natural, elegan dan mewah. Kedua, tidak cepat rusak jika dipasang pada dinding. Ketiga, jika ada yang rusak, dinding batu alam tidak akan terlihat jelek. Keempat, ukurannya itu fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kekurangannya itu yang pertama, warnanya tidak bisa seragam. Yang kedua, memiliki pori-pori yang besar. Yang ketiga, penggunaan batu alam pada lantai 2 harus memperhatikan struktur bangunan. Yang keempat, material cenderung berat sehingga saat distribusi dan pemasangan cukup repot. Dan yang kelima, harganya lebih mahal. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih telah menonton, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.